ya semuanya Iya, makasih kesini. banget ya. Saya masak ini emang capek banget. Waktu rapi begini ya hebat. Emang. banget. Aduh, bungkusannya kelihatan. Kenapa tiba-tiba aku jadi lapar ya? Aduh. Aduh, halo selamat datang Mbak Oki, apa kabar? Baik. Hai. Datang dengan membawa peralatan yang sedemikian Betul rumit kan ya? sekali. Ini Mbak Oki lagi, Mbak Oki lagi mau bikin hajatan atau apa nih? Ini boleh diperkenalkan kalau Mbak Oki perpaduan ini, yang pas, ada chef. Ada chef dan Ahli table manner. manner. Table manner. Table Table manner. manner. Table manner. Nah, table manner itu sebetulnya porsinya apa kalau di restoran itu? Jujur itu tugasnya kalau dia restoran yang levelnya bagus, maitre d namanya. Oh, Ya, itu jadi dia itu tugasnya floor. Bagian Kita di depan bagian ya. kitchen. Nah, Kitchen. kita nggak ikut campur deh. Tentunya mereka sebelum dinner service atau apa gitu, misalnya kita punya menu spesial, pasti si maitre d atau GM sama chefnya diskusi dulu. Makanannya tuh gini. Oke, so I'm gonna put pakai plate yang ini, terus mereka lihat. Oh, ini pakainya garpu sama ini. Gitu. Oh, jadi Mbak Oki ngajarin tamu Iya. nanti kalau Dan penempatan makanan juga. Secara langsung enggak gitu, enggak, tapi lebih gimana caca cara. makanya kadang-kadang saya Cara suka tata makan ya. Kebalik ngomongnya. Tata cara makan. Oh, jadi untuk table manner ini juga tentu nggak sembarangan menata seperti ini. Ada pelajarannya, ada tekniknya juga ya. Iya, table manner itu semacam kayak gaya hidup ya, habit. Jadi kita nggak cuman karena fine dining aja, nggak, sebenarnya itu jatuhnya first impression. Jadi kayak kalau kita bertemu sama orang business meeting atau mau tuh makan di kawinan atau makan malam biasa sama temen, kadang kita lupa gitu kan. Justru itu, kayaknya mereka ini lebih ke jamuan makan kalau Jamuan kita makan. ngundang Iya. teman-teman dekat saudara gitu ya. Makanya saya kadang-kadang suka takut kalau ketemu dengan orang-orang di restoran yang mahal-mahal gitu. Saya suka ngeri. Iya. Karena pernah saya pertama kali masuk nih, duduk. Terus saya dikasih itu di sini. Gini. Wah, Pak, potong sebelah sini. Biasanya gitu kalau makan di beef, beef itu bisa di Eropa ya, atau di tempat seafood. Misalnya, ya kan kalau escargot pun gitu kadang-kadang dikasih, karena kan itu ada banyak minyaknya, sausnya juga bisa tumpah-tumpah gitu. Kalau ini sendiri nih yang sudah disusun, ini metode untuk makan apa dulu? Stepnya yang mana dulu nih? Oke, kalau dari setup ini lebih ke casual dining. Jadi caranya itu kita belajarnya dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam. Jadi Luar ke dalam? iya. Garpu yang Iya. kecil dulu ya? Iya, Itu betul. buat apa? Oh, kalau yang garpu kecil ini appetizer. Jadi pemula. Biasanya kalau di luar negeri ini saya pakai knife ya. Kalau kita juga tergantung salad pun juga pakai knife and fork gitu, nggak pakai garpu pakai sama pisau, nggak pakai sendok sama garpu. Mbak Oki, sorry. Luar ke dalam maksudnya gimana tuh? Jadi dari luar. Dari sini dulu berarti? dari bagian luar? sisi luar. Ini Iya, susunan betul. ini. Oh, oke. Jadi kan ini. Oh, kalau ini dari atas nih ya berarti ya? Iya. Jadi ini nggak boleh dipegang yang di sini. Oh, ini nggak boleh dulu, Nggak oke. boleh. Jadi tatanya dari luar, sisi luar. Terus baru ini appetizer, ini sup. Ya, sup. Itu yang hidangan kedua. Terus main course itu hidangan ketiga. Oke. Hidangan utamanya berarti di ketiga tadi? Enggak, Yang di pertama. main course tadi? Iya, paling dalam ya. Paling dalam. Hmm. Yang di atas ini dessert. Kebanyakan kan kita biasanya makan pakai sendok garpu dan Iya. kadang-kadang kita mau nyari sendok kita minta, ini ada sendok, ambil di sini. Sebenarnya tidak boleh. Itu nggak boleh? Iya, iya, dari iya. etiketnya sebenarnya tidak boleh dipegang yang di Oh, sebelah jadi sini. baiknya kita bawa sendok dari rumah. Iya, langsung kayak dilipet di tisu gitu taruh sini saya. Oh, jadi stepnya dari luar? Dari luar. Ini untuk makan? Appetizer. 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 Oke, Itu appetizer dulu. hidangan pertama, jadi salad, Salad biasanya, atau kan? kalau tergantung Salad. restorannya apa ya. Jadi ada mungkin ikan, daging yang lebih kecil-kecil porsinya. Jadi piringnya juga lebih kecil dari ini. Kalau kita lihat di sini appetizernya lebih di salad ya. Salad. Salad. Gitu. Biasanya. Nah, kalau yang kedua itu hidangannya berarti Sup. sup. Jadi Sup. setelah pertama dia diangkat ya. Diangkat. Ada pilihan juga, jadi bisa makan sup atau cuman salad aja. Jadi kadang-kadang kita nggak mau 3 course gitu. Jadi cuma 2, saya salad aja sama main course sama dessert. Tapi kadang-kadang orang suka salad aja sama sup aja gitu. Oh, kalau saya sih kalau disediain saya ogah rugi ya. Ya. Langsung dianggap ya. Kalau Iya. semuanya sembarangan ya. Semuanya. Kalau saya lihat di sini nggak ada sumpit ya? Sumpit.
Tergantung. Kalau di Chinese restaurant pasti pisau luar ini kadang-kadang diganti dengan yang kayak semacam blok gitu ya. Terus kemudian ditaruh di atas sini. Karena hidangannya hari ini Steak, western, gitu, western. makanya setupnya seperti ini. Oke. Gelas-gelasnya aja ada banyak. Itu jadi untuk tertentu ya. Iya, jadi kalau pas hidangannya. masuk restoran itu biasanya piringnya semua ini mungkin yang pasta sama sup gitu jadi 3. Jadi kayak Jadi 3 bundaran tumpuk besar, dulu ya? ditumpuk. Terus pisau yang buat steak pun diangkat. Jadi lebih ke steak yang ini, yang appetizer tapi lebih besar. Jadi lebih general lah ya. Terus nanti baru diganti, tergantung hidangannya. Tapi itu interesting loh, saya baru kepikiran gitu ya. Kan tadi piringnya katanya ditumpuk kan. Padahal nanti pas makanan datang, piringnya lain lagi. Piringnya lain lagi. Iya. Diangkat-angkat. Jadi gunanya apa Itu dibuat apa itu? Iya benar. Display. Display. Display ya. aja. Display aja. Biar cantik dan ciamik. Iya, Biar cantik betul. dan ciamik aja Nah, tuh. kalau yang nganterin makanan nih kayak misalnya buka. Itu bagian koki atau bukan? Buka. Oh, itu beda lagi. Itu pelayan. Waiter. 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 Oh, nah, terus dia makai-makain ini kan, itu semua dia itu ya. Kadang-kadang ada waiter dibagi lagi dia. Waiter dibagi lagi? Tergantung jenis restorannya. Ada yang real waiter, ada yang back waiter. Ya. Jadi waiter tuh benar-benar cuman take order dan melayani. Terus yang mau makanan tuh ada lain lagi. Ada lain lagi. Tapi nanti dia sampai si waiter yang naruh di mejanya. Itu kan bawa doang. Yang bawa doang berarti. Rumit ya, agak rumit. Tapi Rumit, sebenarnya kalau rumit. udah dijelasin kita bisa dapat Iya. faedahnya ya. Ada juga kan yang kalau di fine dining dia yang bersihin Iya, mejanya buzzer. buzzer. Nah, Jadi dia ada cuma lagi, kayak beda ini lagi. ada roti-roti nih bekas ini. Remahan. Sapu kecil gitu. Sama piring kotor. Nah, kalau Mbak Oki tugasnya apa? Yang mana? Saya tugasnya makan. Kalau table manner itu berarti yang nyusun ininya aja, nyusun Sebenarnya desain. table manner itu kita lebih membantu untuk individuals untuk belajar di mana mereka mempunyai etiket makan yang benar, yang sopan gitu. Karena kan kita secara langsung mau di industri mana ya kita pasti meeting sana sini ketemu orang itu pasti kita dinilai dari mungkin dari pakai baju kita, etika kita. Ya kalau di meja makan tuh pasti lebih penting. Ada gitu. sejarahnya sendiri nggak sih kenapa makan itu susunan sendok harus diambil dari Luar ke dalam? Oke, sejarahnya ini udah lama banget loh dari abad ke-11 di Eropa itu royalty ya, semacam king and queen-nya, ratu rajanya, mereka itu makan dari luar karena mereka mempercayai kalau berkah itu di tengah. Jadi kita mesti kerja keras untuk mendapatkan berkah itu. Dari kecil di luar ke dalam ke tengahnya. Makin besar ke dalamnya. Iya, lebih Rezekinya makin enak banyak. gitu kan, masih anget yang di dalamnya. Nah, kalau orang yang nggak ngerti ini kayak gini nih, dia pasti nanya, supitnya mana nih? Padahal dia kan spaghetti. Spaghetti apa lagi? Beda Iya, lagi, ganti beda lagi sendoknya. Sendoknya beda lagi ya? Dikata mie Iya. ayam kali ini. Iya. Pantesan aja saya tuh kalau bisnis meeting itu selalu di restoran Padang. Paling gampang. Ada lagi nih, ada etika dalam makan. Katanya Ini berbagai munyah negara itu tuh beda-beda munyah ya? itu Oh iya, Iya. munyanya ada Jadi ini nggak nggak sih? boleh kelihatan. Biasanya kalau kita di sini kan, aduh takut tumpah nih, takut tumpah. Kita semua badannya maju. Kalau dengan tata cara Table makan manner yang itu nggak benar boleh? itu tidak boleh. Jadi makanan Yang nyusul nyamperin ke, ya? nyamperin ke mulut, bukan kita nyamperin bukan kita yang makanan. begini. Oh saya bawaannya nyamperin ya? Kalau kita mau gini aja gitu kan. Oh Jadi duduknya tegak, nggak boleh begini. Dan Oh, meja gini. tangan kita pun nggak boleh di atas meja. Sikut biasanya kita kebiasaan kan main HP tuh pasti gitu Iya, iya, kan. benar-benar. Cuman bisa gelangan tangan doang ya. Paling kecil. Ampun, Anggun banget. Anggun banget ya. Kita keringetan. Banyakan buang energi. Ini gampang. Travelingnya aja jauh. Apalagi orang duduknya tegak. Aduh, porsinya mesti lebih banyak. Dan kita nggak boleh niup makanan. Nggak boleh Nggak niup boleh niup makanan. Kalau panas gimana? Iya tunggu sampai Sampai dia dingin. ngobrol. Makanya kita kan sopan. Jadi kita bukan makan doang, fokus ke makanan, tapi kita lebih Terus berbicara. kalau udah dengan potong satu sama kepanasan gigit, lain. Diem, jangan. Kebiasaan gitu kan nggak boleh. Gitu, nipas nggak boleh. Gini. Anggun gitu. Jadi keluarinnya dari hidung. Walaupun panas ya. Jadi dari kayak naga gitu keluar.
Ya, jadi sebenarnya mesti tahu diri lah. Kalau emang lagi panas banget kan kita jangan makan. Iya, tapi kalau udah perut lapar kan udah pengen nyikat aja rasanya tuh. Minum air hangat. Terus juga nggak boleh berisik nih. Nggak Ini boleh berisik. pantangan orang tua Tong, makan. tong, tong, Tentang. Nggak boleh, harus. Gak boleh. Yang pasti HP nggak boleh ada di meja, Iya. tas atau apapun. Kayak di Thailand tuh ya, ada etika makan telapak kaki nggak boleh kelihatan. Telapak kaki. Iya, ini kayak ini. Kayaknya bukan di Thailand doang. Boleh kelihatan. Masa katanya di atas meja? Maksudnya lagi makan lesehan, lagi makan Oh, lesehan. lesehan. Itu telapak kaki nggak boleh kelihatan karena itu kepercayaan terhadap roh halus ya. Oh. Jadi saat makan dilarang untuk mencicipi makanan dan juga ada yang tidak boleh mencicipi makanan menggunakan sendok besar. Kalau di Thailand. Di Thailand. Takut Spesifik banget kayaknya. Takut kebanyakan nyuci meja. Dan juga katanya melarang makan sambil bercanda karena nanti hantu akan mencuri nasinya. Ya. Waktu aku kecil dibilangnya kalau makan Hantu jangan mana? habis makan jangan tidur jadi ular gitu. Iya, iya itu benar-benar itu. Di Thailand ternyata gitu Di Thailand juga mitosnya. Ternyata di Thailand hantunya makan nasi ya? Iya. Di Indonesia kan soto ayam. Soto ayam. Indonesia juga hantu udah bukan lagi di pohon, Pak. Di mana? Di billboard. Judulnya ada suster ngesot gitu. Dan katanya kalau di Indonesia juga makan nasi itu harus dihabiskan. Kalau enggak nanti Nasinya nangis. nasinya nangis. Iya, kan ninggalin rezeki gitu kan. Itu ada mitos kayak gitu. Tapi ternyata tata krama makan di Cina juga hampir sama di negara Jepang. Yaitu Oke. makan harus mendahulukan orang tua. Makan juga dimulai saat orang yang paling tua mempersilahkan makan. Iya, iya. Kayak saya juga gitu kalau lagi ada mertua, ada ibu saya gitu. Mereka dulu yang harus dipersilakan Harus ambil makan. nasi gitu baru kita. Mereka dipersilakan atau mereka mempersilahkan kita untuk mulai? Kita mempersilakan mereka. Duluan. Duluan. Silakan, Ma. Silakan mah makan Ah, duluan. gitu. Duluan ya, Ma. Diambil gitu. Saya sih sampai sekarang juga gitu ya di Indonesia. Duluan, juga. Ma, ntar aku nyusul belakangan gitu. Tapi karena orang Cina itu gemar menggunakan mangkuk saat makan, cara memegang mangkuk itu jadi penting katanya. Aturan memegang mangkuk adalah saat posisi tangan memegang sisi luar mangkuk. Jempol harus berada di tepi mangkuk dekat dengan mulut. Oh, Sini ya. Gini, Oke, gini. itu kalau makan. Oh, dia kalau makan juga kan Serup Iya. gitu kan. Nah, ini saya mau tanya sama chef cuma juga Mbak Oki. Kalau makan steak, kan ini ya. Ya. Ini dan juga garpu. Ya, garpu. Kan motongnya gini kan. Ada orang yang begini nih, sorry. Dicolok, dia motongnya dari dalam. Sebenarnya Nah, saya pernah lihat tuh orang bule. Ada juga yang begini, motongnya ya sesuai dari luar misalnya Ya. begini, dari sini gitu kan. Ada yang dari dalam begini. Nah gitu. Kurang ahli kali ya. Dari dalam itu. Kayak gitu. Terus ini si pisau ini bisa berfungsi sebagai sendok berarti kan? Misalnya kita makan ini, bumbunya dicolek begini. Enggak ya? Saya soalnya begitu. berarti kita mesti ada sesi private ini yang mesti belajar. Di- Kayaknya benar, bumbunya colek tapi ke makanan yang digarpu. makanan yang digarpu. Nah, Taruh di ini situ. pada masukan lagi nih jadinya. Karena tata cara makannya Mbak itu ada dua sebenarnya, interkontinental dan American gitu. Jadi interkontinental itu lebih dipakai di Eropa dan kebanyakan juga di Asia. American itu kan biasanya kita nonton film Amerika gitu kan pasti mereka pasti tangan makanya pakai Iya, garpu, iya, benar, gitu garpu, kan. betul. Spaghetti pun kayak rurut gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kalau kita sebenarnya aku potong ya, nanti makan nih Mas. Iya, iya, nanti aku makan. Aku udah ngincar dari tadi tuh. Oke. Nah, sorry, ini sebenarnya appetizer. Jadi untuk main course, potongnya nggak boleh begini, Oh, nggak segini, Hmm. seperti segini. Jadi tiga Suruh tangan. tegak lagi ya. Tegak. Kepotong nggak tuh dagingnya? Jadi kontrolnya tuh di 3 jari ini, jempol, this finger sama ini. Nah, gitu. Jadi masih begini motongnya dan nggak boleh, mesti di depan garpunya biasanya. Nah, jadi kalau ini di tengah, ininya ngeliat-ngeliat gitu kan, dan ini kayak menusuk gitu loh ke tengah, Kayaknya agak nggak bagus Tapi ya. Iya. ada sih memang yang kayak gitu. Ada, Nggak tapi tahu kenapa mereka. mungkin beda ya dari mungkin negara dan sisi budaya juga, tapi biasanya sih Kayak takut commonly- kepleset tancep aja kayak. Iya. Iya. Dengan pisau steak knife bahaya sih. Tapi aturannya seperti itu ya biasanya. Iya. Oke. Jadi kalau kontinental itu makan pakai sebelah kiri. Tetap. Kalau American ini ditaruh di piring terus baru
Nah, katanya nggak sopan kalau makan pakai kiri. Harusnya kan kanan. Tuh, gitu. biasanya di Nah, gitu budaya orang Asia, Sunda. Asia gitu kan tangan kiri buat yang lain gitu kan. Jadi tapi biasanya kalau di fine dining tetap pakai sebelah Kiri. kiri. Terus tapi kalau Amerika dia pindah tangan lagi, makannya lama dong. Ya gitu. Iya, Karena iya. mereka sukanya garpu di sebelah kiri, Oh, sebelah kebiasaannya. Sebelah kanan, sebelah kanan. Oh. Sebelah kanan, betul, sorry. Ada teman saya nih, jadi dia gini kan motong, gini udah gaya-gaya dia potong, itu kan dagingnya. Habis dipotong ternyata yang diambil kentang. Kenapa dia potong dagingnya? Mungkin dia nunggu sampai nggak terlalu panas. Jadi nggak usah. Mas, piring saya aja. Kadang teman saya tuh, aduh, Itu kayak, kacau. saya kayak kenal ya temennya. Iya. Yang lagi makan kentang kan. Tapi kalau kayak orang luar, kayak orang Amerika itu mungkin nggak terbiasa untuk makan makanan khas Indonesia yang dianggap sampah kan. Kayak ampelak, ceker, itu kayak itu bukan makanan. Tapi ini ada tayangan tentang orang Amerika yang makan ceker dan durian. Kita lihat ekspresinya seperti apa, coba kita lihat. Chicken feet are utilized in many regional Asian cuisines. They are an enormously popular ingredient in soups or eaten a la carte as a savory snack or entree. Who looks at a chicken and is like, give me its feet? Brings a whole new meaning to the term chicken fingers. You want to shake hands? I'm just gonna do it with my hands. Oh my god. Oh, it's fucking floppy. I feel like I'm holding like a little baby wrist. Do we eat the bone? Is there bones? There's a bone. It's all bone. It's all bone. It's kind of like a chicken wing, but all skin. I don't think it's that bad. It would be better if it didn't look like a foot. Just a bony, floppy mess. Many Southeast Asians regard durian as the king of fruits. Its most distinctive feature is its powerful aroma, making it a difficult delicacy to find in stores and restaurants. I hear that it's super smelly. Oh. Ow! Oh my god! It smells like rotten fruit. So we're done, right? We don't have to eat it. We just smelled it, so we're good. Same color as this tablecloth, and this is not a pretty tablecloth. To the left. To the left. Oh god, it doesn't like it. Now I'm scared. It tastes good, right? No. The taste is not as bad as the smell, but it is not a good taste. I'm telling you, it's mango mixed with garlic. I like mango and I like garlic. This thing has like spikes on it. That's telling you do not eat it. Durian tuh teman saya waktu itu, kenapa sih suka durian? Saya nggak makan kos kaki basah. Oh, karena baunya gitu. Baunya kayak kos kaki. Chef, pernah nggak masak kan pasti suka eksperimen kan? Ya. Masak sesuatu yang ekstrim, maksudnya ekstrim gimana ya? Ini nggak seperti biasanya gitu. Dan hasilnya tetap enak. Pernah nggak? Kayak tadi kan ceker dibuat apa namanya tuh? Pernah, manis. tapi nggak masak sih, nyampur-nyampur aja. Nyampur. Baru kemarin. Hasilnya gimana? Enak. Jadi ada udang balado, ada karedok. Waduh. Sausnya habis. Campur aja. Enak ya? Enak, udang balado, karedok. Karedok. Campur aja. Tapi nggak pakai saus karedoknya, udah habis soalnya. Enak aja ternyata. Oh Jadi gitu. kayak karedoknya jadi pakai saus baladonya kan? Iya. Nah, itu Terus maksud saya ada itu, proteinnya dikit-dikit tuh, udang-udangnya. Boleh itu dicoba. Sayur nangka. Tapi makannya harus gini. Sayur nangka Manis-manis. sama ketan hitam. Campurin. Enak. Rasanya gimana tuh? Enak. Enak, suruh kamu. Enak liatin Ketan aja. hitam sih enak. Diliatin aja kalau jadi makan, tapi kalau diliatin dong kok ya enak-enak aja. Kalau dimakan tuh nggak tahu rasanya kayak gimana. Oh. Tapi hari ini seru banget ya, Tia. Iya, iya, kita kita dapat dapat ilmu dari Mbak Oki, dari Chef Juna juga. Terima kasih nih udah datang ke sini. Buat sahabat pagi juga pasti mendapatkan manfaat dari tayangan kita hari ini ya. Iya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Anda semua di rumah. Ya udah kalau gitu sahabat pagi, terima kasih sekali lagi ya buat Thank Chef you, Juna dan thank Chef you. Oki. Thank Nanti you. kita Terima ketemu kasih. lagi dan buat sahabat pagi kita akan balik lagi setelah yang satu ini hanya di pagi-pagi. Semangat!